Alhamdulillah ya. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar semuanya, anak-anak Ibu? Semoga Baik, semuanya Bu. diberikan kesehatan. Ya, walaupun di sini kita hujan, alhamdulillah semoga semua dapat berjalan dengan lancar. Nah, untuk hari ini kita, saya mau lihat dulu nih ya, karena kita ini pertemuan pertama. Nah, jadi pastinya kita udah ketemu ya di mata kuliah sebelumnya, mungkin di mata kuliah lain, dan hari ini kita akan ketemu di mata kuliah pengawasan mutu. Nah, jadi di sini saya akan berdua ya sama Bu Putri nantinya. Nah, jadi di sini kita ada pertemuan 16 kali pertemuan. Untuk kuliah itu nanti 14 kali. Nah, mungkin di dalam kuliah kita juga ada mengadakan praktikum tuh sekitar ada beberapa judul ya, 4 atau 3 judul gitu ya untuk kita praktikumkan. Nah, jadi untuk di sini saya mau absen dulu ya untuk kalian. Bagaimana? Apa kabarnya Haikal? Oh ya, alhamdulillah baik. Hamayatun, bagaimana Mayatun? Oh ya, alhamdulillah. Oke. Baiklah, kita berdoa dulu sebelum kita mulai untuk pelajaran kita. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selesai. Terima kasih ya. Semoga insya Allah semua ilmu kita berkah hari ini ya. Seperti hujan yang Allah berikan berkah. Oke, lanjut. Kita akan masuk ke pengawasan mutu. Nah, sebelumnya pasti kalian udah pernah dengar ya, ini pengawasan mutu pangan ya, karena jelas ya kita di teknologi pangan. Nah, teknologi pangan itu memang sangat mempengaruhi ya keseharian kita, apa yang kita makan gitu ya. Nah, jadi apa itu pengawasan mutu dan mengapa pengawasan mutu itu penting? Ya, nah jadi pengawasan mutu itu dia merupakan ya untuk mencapai sasaran yang baik, yang pastinya untuk untuk mutu-mutu pangan yang kita makan atau yang kita olah itu adalah yang baik. Kemudian kita juga tidak mau ya ada penyimpangan-penyimpangan apa yang kita konsumsi. Yang pastinya kita tidak mau penyimpangan itu terlalu jauh ya. Nah, kemudian bagaimana cara pengawasan mutu itu? Nah, jadi di pengawasan mutu itu, nah mana tahu nanti ya adik-adik semua, anak-anak ibu ini jadi seseorang tuh. Nah, mana tahu nanti bisa bekerja di bagian mutu suatu perusahaan. Nah, jadi nanti segala sesuatunya harus dicatat ya. Jadi setiap step by step mau dari pengolahan, dari sistem apa namanya setelah panen ya itu semua harus dicatat ya. Nah, baik. Nah, jadi apa arti dan tujuan pengawasan mutu? Nah, pastinya mungkin sebelumnya coba Miatun tadi tahu nggak apa tuh arti pengawasan mutu? Ya, benar. Nah, jadi pengawasan mutu itu yaitu proses analisis suatu persoalan atau dan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, apa kabar adik-adik semua, anak-anak ibu, semoga semuanya diberikan kesehatan ya, keselamatan sehingga kita bisa mengikuti kuliah hari ini ya. Nah, ini adalah pertemuan pertama kita. Oke, sebelumnya nih karena pertemuan pertama ya, saya mau kenal dulu, walaupun kita awalnya udah kenal di mata kuliah lain. Jadi saya mau ini nih, mengkaji ulang, mau mengingat kembali ini siapa-siapa aja ya teman-teman kita. Bu Anissa ada? Oke, sehat ya. Bang Hongki sehat? Alhamdulillah. Bang Eri semoga sehat juga. Pak Yulian? Ya, Bang Yulian ya. Oke, Kak Neneng, Kak Cut. Alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Nah, hari ini kita akan masuk tentang pengawasan mutu pangan. Oke, sebelumnya pasti kita orang pangan ya, pasti sebelumnya udah tahu tuh apa pengawasan mutu pangan. Pengawasan mutu pangan itu sendiri
Yuk, siapa yang tahu? Ayo, siapa yang tahu nih? Sebelum saya memulai ini. Oh iya, benar. Coba Pak Ongki tadi. Iya, benar sekali. Jadi, pengawasan mutu pangan itu yaitu suatu proses yang dilakukan untuk produk maupun jasa yang dihasilkan memenuhi standar dan kualitas yang telah ditetapkan. Nah, jadi di satu perusahaan itu akan menetapkan standar kualitasnya. Nah, kemudian pengawasan mutu itu juga mengapa harus dilakukan ya. Jadi tujuannya itu untuk mencapai sasaran yang baik ya. Kemudian agar tidak terjadi penyimpangan yang tidak terlalu jauh. Oke, baik. Eh, Bagaimana sampai di sini? Udah paham ya apa itu namanya pengawasan mutu. Nah, terus bagaimana pengawasan mutu itu dilakukan? Oke, pastinya dengan sistem dan pencatatan hasil dari waktu ke waktu. Kemudian sistem perbandingan hasilnya juga sangat dicapai dengan sasarannya yang telah ditentukan pastinya ya. Nah, jadi untuk ada di sini udah pasti ya, karena saya bilang tadi kita orang pangan ya harus tahu apa itu pengawasan mutu di dalam pangan. Oke. Eh, Nah, jadi nanti mata kuliah ini juga kita melakukan tim teaching ya, saya dan Bu Putri nanti akan melakukan ini dengan tim teaching. Ada mungkin saya 7 kali masuk dan Bu Putri mungkin ada 8 kali masuk, 15 dan ada praktikumnya juga ya mata kuliah kita ini ya. Oke, sampai sini ada yang bertanya tentang pengawasan mutu tadi yang sudah dijelaskan? Kalau tidak ada, saya lanjut. Baik, nah jadi saya mau bertanya lagi nih. Nah, saya kan suka tanya-tanya memang ya. Nah, jadi untuk arti dan tujuan pengawasan mutu itu apa? Nah, arti dan pengawasan mutu itu adalah proses analisis dari persoalan, ya. Jadi dilakukannya juga analisis keputusan, ya. Jadi sesuatu yang dilakukan pada industri itu harus dilakukan namanya analisis persoalan dan analisis keputusan. Tujuannya untuk apa? Ya, untuk meminimalisir penyimpangan yang terjadi pada saat pada saat uh, itu pada saat agar tidak mencapai sebab menimbulkan penyimpangan yang terjadi ya, dan kemudian juga dilakukan dan mengambil keputusan untuk mengadakan koreksi. Oke, baik. Nah, jadi pengawasan mutu itu ada beberapa pengertian. Nah, coba nih saya mau tanya, Kak Neneng, pengawasan mutu quality control itu apa ya? Nah, jadi bisa dilihat di slide. Nah, kalau pengawasan mutu itu menurut Al-Sauri tahun 2004 itu dapat menjamin segala proses produksi untuk menciptakan sebuah produk berjalan sesuai dengan rencana. Nah, kemudian menurut Ginting itu pengawasan mutu adalah suatu untuk menjaga kualitas baik itu produk pangan maupun produk jasa. Nah, kemudian menurut Gaspar tahun 2005, pengawasan mutu itu menciptakan sebuah produk yang memiliki standar mutu yang diinginkan. Kemudian untuk Prawiresontenno pada tahun 2007, aktivitas sistematis ya. Jadi pengawasan mutu itu disebut dengan aktivitas sistematis, kemudian pengelolaan barang yang awalnya setengah jadi dan kemudian menjadi barang produk yang jadi. Nah, sampai di sini paham ya? Oke, paham. Nah, jadi mungkin untuk minggu depan kita akan lakukan diskusi atau nanti sebentar ya, kita lakukan juga diskusi sekitar 5 menit saja kita lakukan diskusinya. Oke. Nah, jadi kendalian di dalam pengawasan mutu juga ada namanya kendali mutu atau quality control. Ya, di mana
quality control itu adalah sebuah proses penelitian produk yang dilakukan oleh perusahaan selama proses produksi yang berlangsung guna menjaga serta memperoleh kualitas produk yang ditentukan. Nah, kemudian di dalam quality control juga ada namanya pengawasan. Nah, jadi segala sesuatunya harus diawasi. Ya, siapa yang mengawasi? Itu adalah pihak perusahaan. Kemudian ada juga pengujian produk dan pemeriksaan sistem produksi. Nah, jadi itu semua harus dikontrol. Oke. Nah, untuk pengawasan mutu itu meliputi dari pengadaan bahan baku, proses produksi, dan pengiriman produk ya. Pengiriman produk juga itu termasuk dari pengawasan mutu. Nah, sampai di sini saya mungkin mau diskusi ya, saya kasih diskusi. Nah, coba kalian uraikan dari pengadaan bahan baku, proses produksi, dan pengiriman produk. Coba diskusikan waktu saya berikan 5 menit. Nanti saya akan menanyakan kepada satu orang untuk mengartikan ya. Coba kalian uraikan pengadaan bahan baku itu bagaimana, proses produksinya bagaimana, pengiriman produknya bagaimana. Oke, saya beri waktu sekarang, dimulai. Wah, alhamdulillah ternyata diskusi kita dapat berjalan dengan baik dan lancar ya. Jadi sampai di sini udah tahu ya pengadaan bahan baku, pengawasan mutunya juga bagaimana caranya. Proses produksinya bagaimana, pengiriman bahan bakunya atau pengiriman produknya juga bagaimana ya. Sampai di sini paham ya? Oke, kita lanjut lagi. Siapa yang bertanggung jawab pada quality control-nya? Nah, yang pertama itu kita pantau dulu nih perkembangannya bagaimana. Ya, oke. Perkembangan produk yang diproduksi oleh perusahaan agar memperoleh kualitas dan produk itu bertanggung jawab untuk memantau dan menganalisis. Kemudian diteliti serta menguji produk hasil produksi. Kemudian memverifikasikan kualitas produk dengan bantuan parameter dari perusahaan. Nah, kemudian memonitor setiap proses yang terlibat dalam produksi produk. Yang kelima itu dapat direkomendasikan pengolahan ulang jika ada produk yang berkualitas rendah. Nah, kemudian memastikan produk dari standar perusahaan meliputi atau memenuhi standar ISO. Ya, apa itu, Bu Anissa? Bu Anissa, ya apa itu ISO? Iya, benar. Ini rajin ini Bu Anissa ini, memang pinter kali nih. Nah, jadi singkatan dari ISO itu adalah International Organization for Standardization. Nah, kemudian nomor 7 itu mengidentifikasi masalah dan isu mengenai kualitas produk untuk dibuat rekomendasi pada manajemen perusahaan. Nah, dari 7 pengendali mutu ini, sampai sampai di sini udah dipaham ya, udah paham ya, udah dipahami semuanya. Oke, baik, kita lanjut lagi. Nah, apa itu tujuan dari pengawasan mutu? Oke. Nah, tujuan dari pengawasan mutu itu untuk apa? Untuk apa, Bang Eri? Nah, Eri, ya, tujuan dari pengawasan mutu itu untuk apa? Oke, untuk melakukan optimisasi dan perbaikan dalam menggunakan segala aspek yang dibutuhkan pada saat berlangsungnya proses produksi. Nah, yang pastinya tujuannya itu untuk memenuhi standar kualitas. Nah, jadi suatu industri juga tidak mau ya standarnya jelek gitu ya. Jadi akan menurunkan performa dari si industri itu sendiri. Nah, jadi si industri itu biasanya pasti akan menjaga mutu dan kualitas dari barang yang mau dikeluarkan. Kemudian jika tujuannya itu jika ditemukan produk yang cacat atau gagal
Nah, makanya datanya langsung bisa dimasukkan ke dalam catatan quality control sehingga mudah untuk dianalisis nantinya. Nah, ini adalah tujuan dari mahasiswa ya, mahasiswa adik-adik mahasiswa semua ini khususnya ilmu pangan. Nah, nanti kalian bisa tuh jaga atau menjadi seseorang di suatu perusahaan yang sangat berpengaruh di perusahaan tersebut. Nah, jadi kalian bisa bekerja menjadi pengawasan mutu ya. Jadi, pengawasan mutu itu adalah kalian yang kontrol. Ada yang mau, pasti ya semuanya juga suka ya. Pasti senang tuh kalau alhamdulillah bersyukur mana tahu jadi owner ya atau leader di suatu industri. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya lagi? Paham? Oh, alhamdulillah. Oke, paham. Kita lanjut lagi. Nah, dari dalam pengawasan mutu juga ada namanya jenis kendali kendali mutu ya. Jenis kendali mutu itu yaitu quality control secara internal. Jadi ada dua ya, quality control internal dan quality control eksternal. Nah, jenis kendali mutunya itu yang pertama saya akan menjelaskan. Oke deh, sebelum saya jelaskan, kita diskusi. Coba namanya Kak Cut ya. Dek Cut. Dek Cut nih. Apa itu quality control secara internal? Iya, betul sekali. Nah, jadi quality control internal itu berhubungan dengan pembuatan protokol atau internal pemeriksaan dalam sistem. Nah, tujuannya itu apa? Nah, jadi dia akan mengecek peralatan secara rutin, menganalisis data karyawan, hingga menjalankan standar atau kontrol protokol dengan teratur ya. Nah, kemudian akan masuk ke quality control eksternal ya yang berkaitan dengan produk atau data yang akan dikirimkan ke perusahaan-perusahaan. Dia tidak memiliki afiliasi dengan perusahaan yang dimilikinya. Nah, jadi di sini quality control eksternal itu lebih berkaitan dengan produk atau data yang dikirimkan dari perusahaan luar. Oke, kemudian ya dapat melakukan analisis gizi. Ya, nah gizi ini sangat marak ya sekarang. Sedikit saya informasikan. Nah, sekarang udah ada program terbaru ya dari presiden kita makanan bergizi. Nah, itu menurut kalian tuh bagaimana? Coba kalian diskusi tuh bagaimana analisis makanan bergizi. Baik ya, untuk makanan bergizi itu oke. Semua juga kita perlu makanan yang bergizi. Kemudian dilakukannya pengecekan umur produksi secara rutin di laboratorium. Nah, nanti hasil dari laboratorium akan diverifikasi melalui laboratorium pihak luar dan balai POM ya, Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Nah, jadi di sini nanti tugas anak pangan juga bisa bekerja di suatu badan pengawas obat dan makanan, pastinya di kendali mutu. Nah, berikut adalah metode dari kendali mutu. Nah, yang pertama, ini dapat menyediakan daftar periksa. Nah, coba apa ini yang dimaksud dengan menyediakan daftar periksa? Coba Bang Ongki. Iya, tepat sekali. Nah, jadi harus dikendalikan, kemudian dia menyediakan daftar-daftar apa saja yang diperlukan dari suatu perusahaan untuk kendali mutu. Kemudian dibuat tulang ikan ya, diagram tulang ikan. Nah, itu dia dapat membentuk atau menentukan apa yang menyebab masalah terjadinya, baik terjadinya pada bahan, mesin, metode, atau tenaga kerjanya. Kemudian yang ketiga, dibuat peta kendalinya ya untuk mengetahui kelemahan dari produk. Kemudian stratifikasi memisahkan data sehingga dapat mengidentifikasi pola dan area masalah tertentu. Nah, jadi sampai di sini ya, saya mau tanya lagi nih ya untuk Mas Yulian. Yuk, Mas Yulian tadi coba apa
peta kendali itu fungsinya untuk apa? Iya, jadi peta kendali itu untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dari produk. Nah, sekarang nih banyak sekali marak lagi bakso-bakso yang dijual di pinggir jalan itu. Masya Allah, memang sekali ya. Nah, kemudian kita akan lakukan juga grafik Pareto. Apa itu grafik Pareto? Nah, fungsinya untuk memberikan analisis visual tentang masalah dan sebab sehingga dapat fokus pada masalah yang signifikan. Kemudian dibuatnya histogram ya yang dapat mengidentifikasi pada saat distribusi ya, kemudian menunjukkan berapa sering cacat yang terjadi pada saat produksi ya, produksi pangan kan, non pangan, jasa juga ya, juga pada sistem jasa juga diperlukan adanya kendali kendali mutu. Kemudian kita buatkan lagi namanya diagram penyebaran. Nah, diagram penyebaran itu untuk memplotkan informasi sepanjang dua sumbu pada grafik ya. Nah, untuk secara visual untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel. Oke, sampai di sini metode kendali. Ada yang belum paham atau paham sekali atau juga paham sama sekali tidak paham. Nah, jadi saya harap kalian beberapa kali bacalah ya. Kita memang dianjurkan membaca. Ya, surah pertama yang diturunkan itu adalah Iqra ya, membaca. Jadi rajin-rajinlah kita membaca. Ya, baik itu jurnal ya, baca apa saja setiap hari sedikit-sedikit ya, maka nanti akan teringat. Oke. Tuh, sekarang saya akan jelaskan atau ini deh. Siapa yang bisa menjelaskan ini pelaksanaan kendali mutu? Nah, jadi tujuan kendali mutu itu untuk apa? Apa aja yang ada di dalam kendali kendali mutu? Oke, jadi kendali mutu itu yaitu adanya yang pertama perencanaan ya. Perencanaannya itu untuk menentukan eh, pedoman produksi. Nah, jadi menentukan domain produksi kemudian dapat memberikan informasi yang penting bagi proses produksi. Ya, kemudian apa yang dilakukan? Ya, apa yang dilaksanakan? Ya, ayo lakukan. Oke, kemudian penerapan pelaksanaan itu yaitu rencana yang telah ditetapkan secara perlahan dan bagikan tugas ke setiap yang terlibat sesuai dengan kapasitas ya yang kemampuan dimiliki. Kemudian setelah dilakukan atau pelaksanaan dicek ya, jadi dicek semua kendalinya apa-apa saja pemeriksaannya. Nah, apakah sudah ada perkembangan yang sesuai standar yang dibutuhkan. Oke, kemudian adanya action. Pak Hongki, sepertinya udah habis waktu ini. Kayaknya habis waktu, Is. Kayaknya habis waktu. Mana Pak Hongki tadi kok udah hilang dia? Iya. Oh, nggak kalah. Itu belum tutup tuh. Enggak, Pak Hongki bisa ada. Enggak, udah. Belum. Dia 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 ada. Hmm. Stop share ya. Kayak mana nih cara stop dulu ya. 8 menit baru nih. Oh, 8 menit is baru 8 menit.
Dari tas dapat kita ambil bahwa pengawasan mutu pangan sangatlah penting ya bagi suatu industri pangan. Kemudian pentingnya pengendalian mutu dalam suatu industri guna untuk meningkatkan mutu reputasi dari suatu perusahaan. Kemudian yang ketiga itu sebaiknya pengawasan mutu dilakukan selama 3 bulan sekali. Nah, jadi ada beberapa saran dari instruktur Julian. Nah, jadi metode ceramahnya jangan terlalu panjang ya. Kemudian pada saat sesi tanya jawab juga waktunya diperpanjang sedikit lagi. Jadi tanya jawabnya tuh lebih bagus. Kemudian dibuat video yang lebih menarik tentang pengawasan mutu pangan ya. Kemudian waktu diskusinya juga diperpanjang. Oke, baik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga semua adik-adik sekalian diberikan kesehatan. Semoga berkah ilmu kita ya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Udah ya, Bu? Bu, tempat Ibu bisa nggak tuh? Ini Gimana, tempat, Bu? Record ya? Udah ya? tempat Ibu udah terikot kan? Sudah, sudah. Oh ya udah ya. Assalamualaikum.